Gue punya ide, gue berantakin itu, gue hancur-hancurin plafonnya, supaya apa? Supaya nggak kelihatan seolah-olah ini belum dimasukin gitu. Itu ide gue. Oh, supaya kalau ada orang masuk, Orang udah berantakan udah. Okay. Nah akhirnya pertama untuk nutup pintu, tapi pintunya nggak bisa kekunci. Mungkin udah kelamaan atau mungkin udah bekaratan kali ya. Nah sempet dikala pada saat pintu tertutup itu penjara naik. Ngebuka pintu jadi berlawanan, itu lucu loh. Dia buka, gua ada di situ, gua tutup balik, tapi pelan, shoot begitu. Oke. Nah, setelah dia nggak masuk, sadar ada orang di dalam. nggak sadar, karena dia cuma ngintip. Nah, pada saat itulah ide gue keluar untuk akhirnya pintu itu gue buka, gue duduk di wastafel yang tadi gue liatin sebelumnya. Disitulah gue mendengarkan apa yang mereka lakukan di rumah ini. Kayak dibom, dum, bunyi dum, dum gitu. Kayak dibom, nggak tahu dia mau ngapain gitu. Molotov itu? Nggak ngerti dia ngapain aja itu. Iya. Cuman bunyinya itu sampai di atas, bum, bum, kedengeran. Ngancurin lah ya? Ya ngancurin dengan cara-cara dia lah, akhirnya ya bener lah dengan cara dia, dengan situasional begini. Dan akhirnya gue menunggu gelap itu rasanya lama sekali. Oh berarti kejadian ini masih sore Bang? Sore, 3:30 kali, kalau nggak salah. Karena gue anggap bahwa kalau udah gelap, mereka pasti akan kegelapan di sini. Oke. Dan nggak mungkin dia mau akan lalu lalang lagi. Nah, pas azan maghrib, udah mulai gelap. Ya. Nah, karena udah gelap, udah nggak ada orang yang gerubah-gerubuk kebanyakan ke atas. Ada beberapa orang aja. Itu yang terakhir pakai senter ngeliat muka gue. Senter handphone. Itu yang terakhir tanya, siapa lu? Penjaga pintu. Gue udah nggak ngelihat lagi mukanya mereka, cuma bilang gue penjaga pintu. Gue cuma begini. Di balik pintu. Di balik tuh pintu. Ya? Dia buka pintu soalnya. Nah, akhirnya dia berkata bahwa lu di sini aja, ya gue diam. Tapi alhamdulillahnya dak-dikduk gue itu dia awali dengan pertama kali sampai di kamar mandi dan naik ke plafon. Itu luar biasa gue dak-dikduk sih. Tapi setelah turun gue udah hancurin itu plafon, akhirnya gue sembunyi di bawah wastafel, gue udah mulai tenang. Tapi di situ gue bilang bahwa kalaupun akhirnya gue meninggal hari ini, karena dengan kondisi yang ada, gue udah ikhlas. Karena gue nggak pegang sama sekali handphone, nggak pegang, nggak bisa gue ngubungin.